Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebuah video dua anak kakak beradik minta tolong Presiden Jokowi dan Kapolri viral di media sosial. Kedua bocah tersebut meminta tolong agar ayahnya segera ditangkap karena telah membunuh sang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jokowi dan Bapak Sustiono, saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap segera bapak saya yang telah membunuh. Inilah video dua bocah kakak beradik berinisial APP dan SAN meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kedua bocah ini meminta keadilan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan ibunya 7 tahun lalu. Keduanya meminta polisi untuk menangkap pelaku ibunya yang tidak lain merupakan ayah kandungnya sejak 7 tahun lalu hingga kini masih bebas. Dalam video yang viral di media sosial, APP meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tangkap sang ayah. Hal tersebut dilakukan agar sang ayah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 2015 lalu setelah kedua orang tuanya bercerai. Pada saat itu terjadi pertengkaran hebat hingga berakhir tragis. Kedua bocah itu pun melihat sang ibu tewas terkulai dengan bersimbah darah akibat perbuatan ayahnya. Kedua bocah tersebut kini tinggal bersama neneknya di Dusun 1, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan, Nungyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Mirisnya, kehidupan mereka berubah setelah sang ibu meninggal dunia karena ulah ayahnya. Untuk menghidupi keduanya, sang nenek harus bekerja serabutan dan melakukan pekerjaan kasar sebagai tukang tebang tebu. Ini dilakukan agar bisa menghidupi kedua cucunya untuk bisa bersekolah seperti layaknya teman sebayanya. Kalau ada orang ini dia kerja, ya alhamdulillah kerjanya itu ya terhitung lancar lah mas. Seandainya 1 minggu perai sehari wajar ya. Cuma ya alhamdulillah masalah kerjaan itu ya ada aja yang nyuruh. Ya masalah penghasilan kalau orang perempuan ya kalau untuk nyukupi nggak cukup ya mas, cuma ya alhamdulillah bisa kerja tiap hari. Seandainya buka lubang aku ya bisa izin. Kedua bocah ini berharap keadilan bisa ditegakkan dan meminta agar polisi menghukum ayahnya seberat mungkin atas perbuatan yang menewaskan ibunya. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kasus ini terjadi, kita akan tanyakan langsung bersama dengan Ibu Sulastri, nenek dari dua bocah yang mengadu kepada Presiden dan Kapolri, dan juga tersambung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Lampung, AKP Dwi Atma Yofi Wibrata. Selamat siang Pak Dwi dan juga Ibu Sulastri. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Oke, saya mau ke Bu Sulastri terlebih dahulu. Bu Sulastri, ini cucu dari Bu Lastri sempat mengadu ke Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo. Ini apa cerita yang disampaikan oleh cucu dari Bu Sulastri mengenai pembunuhan terhadap ibunya? Ya kepengen bapaknya, pengen ketemu bapaknya juga gitu. Tapi kami konfirmasi kembali Bu Lastri, betul kakak beradik ini melihat kejadian 7 tahun yang lalu tersebut? Ya anak itu melihat. Apa yang dilihatnya? Kalau yang nggak tahu, pokoknya aku juga nggak di rumah itu, yang tahu itu anaknya itu yang pertama itu. Oke, pembunuhan itu terjadi di depan dua anak itu kah Bu? Ya iya itu anak satunya itu yang gede itu. Usia berapa Bu kala itu? 3 tahun. Oke. Yang kecil masih 1,5 tahun. Ini artinya anak tersebut langsung menyaksikan peristiwa tersebut, begitu? Ya katanya yang gede itu iya, karena aku lagi pergi gitu, nggak tahu. Apa yang diceritakan kepada Bu Sulastri kala itu? Ya katanya itu yang tahu itu anak saya, yang itu Tama itu ikut
bapaknya itu belum tidur. Terus bagaimana ceritanya Bu Sulastri? Ya aku itu masih membantu tetangga karena mau bikin jajan untuk lebaran. Jadi aku ke tempat Pak RT itu ya, terus ada tetangga itu nyuruh pulang. Nggak taunya di rumah udah tergeletak. Usai kejadian, sang ayah kabur? Kabur, langsung kabur. Dan sampai saat ini belum bertemu kembali begitu? Belum. Nah, 7 tahun lalu Ibu sempat lapor kepada pihak kepolisian? Ya polisi terus selalu ngubungin dulu Bu, Mbak. Jadi ya kok belum bisa ketemu. Oke, baik, sekarang saya mau menuju ke Pak Dwi yang juga tersambung bersama kami. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Dwi, sampai saat ini penelusuran pihak kepolisian sudah sampai mana, Pak? Baik, sebelumnya saya mengucapkan turut belasungkawa pada Bu Sulastri yang dimana yang sudah wafat kemarin tahun 2012. Jadi dapat kami jelaskan, Mbak, untuk proses terkait dengan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan ini, kami sudah membentuk tim, tim gabungan, di mana kami melibatkan juga satker kepolisian dari berbagai wilayah. Karena dapat kami pahami bahwa yang bersangkutan ini terpantau oleh kami berpindah-pindah tempat, ya, setelah kejadian yang bersangkutan ini beberapa kali pindah provinsi Waringga karena mungkin karena ketakutan. Ada yang sempat ke bersangkutan kami pantau ke Banten, kemudian ke berbagai wilayah Jakarta, ya, di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, kemudian di Jakarta, kemudian yang bersangkutan juga terpantau hingga ke beberapa wilayah di Kalimantan. Oke, Pak Dwi. Saya pahami bahwa ya. Ya silakan Pak. Ya, kemudian saat ini tim masih terus bekerja, Mbak. Dari berbagai saksi yang kami ambil keterangan, dari saksi mulai kejadian, kemudian saksi yang mengantar ibu korban ke rumah sakit, kemudian saksi yang melihat bersangkutan, ya, yang berhubungan berkomunikasi dengan pelaku ini, kami ambil keterangan dan alhamdulillah ini sudah mendapat keterangan. Tapi saat ini tim masih bekerja dan akan bekerja untuk mengungkap atau menangkap pelaku ini. Pak Dwi, peristiwa ini kan sudah berlangsung cukup lama ya, dari tahun 2015. Apakah pihak kepolisian juga sempat mendapatkan laporan mengenai adanya berkaitan dengan kasus ini, adanya pembunuhan suami terhadap istri? Iya, dari sejak tahun 2015 hingga sekarang, kepolisian Polres Lombok Tengah terus bekerja, Pak. Jadi karena kesulitan kami kendala adalah tersangka yang berpindah tempat, jadi sempat kepolisian pernah menggerebek di wilayah yang sempat datangi pelaku pernah ke sana dan yang bersangkutan sudah kabur, pergi berpindah tempat. Jadi dengan mencari keberadaan pelaku. Oke. Baik, terima kasih Pak Dwi sudah bergabung bersama kami memberikan informasi. Artinya sampai saat ini juga masih terus dicari begitu ya oleh pihak kepolisian. Dan Bu Lastri, terima kasih Bu sudah berbagi informasi bersama kami juga di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini cepat terang ya Bu, artinya agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini juga terjadi. Terima kasih Bu Lastri dan Pak Dwi, selamat siang. Selamat siang. Sama-sama. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ada kelangkaan gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi nanti akan kami hadirkan usai jeda untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.